adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Kakak Haryati di Bia Online pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai kegiatan Bia Online, kita berdoa dulu ya. Ayo sikap doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami ingin mulai bina iman. Berkatilah cici pembina, dan berkatilah mereka. Berkatilah yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Santo Fransiskus Asisi Bogor. Kali ini kita masih dalam aksi Advent Pembangunan ya. Kita masuk pertemuan ketiga. Masih ingat nggak pertemuan pertama kita diajak untuk apa? Ya, pertemuan pertama kita diajak untuk mengetahui dari mana sih asalnya kertas? Dari apa kertas itu dibuat? Ya, masih ingat? Iya, dari pohon ya, dari kayu bikin kertas itu. Di pertemuan kedua kita diajak berubah supaya kita nggak boros dalam pemakaian kertas dan tisu. Nih, pertemuan 3 ini nih, kita akan diajak gimana sih cara kita bisa ngehemat kertas dan kalau bisa bagaimana kita mendaur ulang kertas. Karena apa? Karena kertas itu bikinnya susah. Dan kayu-kayu kalau dari tebang tumbuhnya lama banget. Jadi sayang kalau kertas itu dibuang-buang. Adik-adik pernah nemu kertas bekas di rumah? Mungkin kertas koran atau kertas buku tulis yang udah dipakai atau kertas apa ya? Kertas bekas kue, kertas bekas gunting-gunting atau segala. Nah, diapain coba sama adik-adik kertasnya? Dikual-kual, jadiin bola terus dilempar tempat sampah? Atau dia langsung dibuang ke tempat sampah? Nah, sekarang di pertemuan ini kita belajar ya. Kita bareng-bareng belajar mesti diapain sih kertas-kertas bekas itu? Mau dibuang atau diapain? Nah, sebelum kita masuk ke intinya, ke si kertas itu, kakak mau bacain dulu bacaan kitab suci untuk minggu ini ya. Bacaan diambil dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yo adik-adik, dari bacaan tadi, kira-kira apa sih yang dilakukan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan? Ya, sama Yesus mikir nih, waduh cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi dengan hebatnya, karena Yesus adalah anak Tuhan, Yesus memotong-motong, Yesus membagi-bagi ke 5 roti dan 2 ikan itu jadi cukup untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Belum wanitanya dan anak-anak yang ikut ke dalam tempat Yesus tadi ngumpul ya. Udah pada kenyang semuanya. Terus Yesus nyuruh murid-muridnya untuk ayo kumpulin sisanya. Dan terkumpullah 12 bakul. Bayangkan masih ada 12 bakul. Kenapa ya Yesus nyuruh murid-muridnya ngumpulin yang sisa? Karena kalau yang makanan sisa itu nggak dikumpulin, kececer-kececer jadinya kebuang. Nah itu, Yesus mengajarkan kita untuk hidup hemat, supaya nggak ada makanan yang terbuang. Itu juga kenapa kita diajak untuk juga menghemat kertas sisa, kertas bekas, supaya kita nggak buang-buang kertas. Yesus mengajarkan kita semua untuk berhemat. Sikap hemat juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan kertas. Coba Taka mau nanya, siapa yang kalau perlu kertas ngerobek dari buku tulis, terus di tengahnya dirobek, tulis. Terus belakangnya masih kosong. Terus perlu kertas lagi buat tulis yang lain, ngerobek lagi. Ayo, bagus nggak kalau kayak gitu? Jangan ya. Kalau kertas yang depannya udah diisi, belakangnya masih ada, dipakai lagi, kita pakai tulis lagi. Atau setiap kita ada kotor sedikit, kita ambil tisu, bersihin, terus dibuang. Nanti kotor lagi dikit lagi, ambil tisu baru, bersihin lagi, dibuang lagi. Nah, kayak gitu hemat apa enggak? Nah, enggak hemat ya. Jadi, di pertemuan ini kita diajak untuk lebih menyadari, untuk lebih sadar, untuk lebih berhemat dengan penggunaan kertas. Oke adik-adik? Nah, sekarang masuk aktivitas ya. Nih bahan-bahannya. Yang pertama, adik-adik bisa pakai karton. Karton bekas makanan, karton bekas buku tulis, karton bekas susu, atau karton apa aja, kertas apa aja, karton bekas apa aja. Terus kakak punya kertas koran. Ya. Udah gitu perlu benang wol
atau pita atau tali apa aja yang adik-adik punya di rumah. Terus stiker atau kertas kado bekas yang gambarnya bisa digunting. Nih, ini kakak udah gunting-gunting dari kertas kado bekas. Tuh yang ada gambar Natalnya atau gambar bebas, gambar apa aja. Ya. Pertama, adik-adik bisa gunting kartunnya, karton bekas tadi, ukurannya bebas, sebagaimana adik-adik suka. Udah digunting, ini kan karton bekas tadi, adik-adik bisa tempel dengan koran. Jadi korannya bisa diambil, digunting, ditempel, kemudian tempellah kertas bekas dari kertas kado atau stiker. Atau kalau adik-adik yang pintar gambar, adik-adik bisa gambar di sini. Mau gambar hati, gambar pohon Natal, gambar pohon, atau gambar bunga, itu bebas. Bagaimana kreasi adik-adik ya? Nih, udah tinggal dibolongin kertasnya dan dikasih benang wol. Jadi, apa ya? Pembatas buku. Bisa buat batas Alkitab, bisa buat batas buku. Nah, adik-adik lagi baca. Nih, kakak bikin beberapa. Nih yang 2 belum dipitain. Belum dikasih benang wol. Ya. Jadi, adik-adik bisa menggunakan kertas bekas yang ada di rumah. Kertas bekas bungkus kue, buku susu, dan bekas kertas kado. Nih, kalau adik-adik dapat hadiah. Nah, kalau kakak kebiasaannya kalau gak ada kertas kado yang gambarnya lucu, ini kakak kumpulin. Terus kakak gunting-gunting. Tuh, lucu ya? Bisa dipakai buat nempel apa aja di batas buku, atau kalau adik-adik suka bikin mosaik, bikin hiasan dinding, ini juga bisa dipakai. Atau adik-adik bisa bikin kartu Natal buat orang tua, atau buat teman, atau buat guru. Atau buat kakak-kakak pendamping Bina Iman juga boleh. Pasti senang kita. Kami akan senang kalau adik-adik bisa membuat sesuatu dari barang bekas. Oke adik-adik, ini aktivitasnya. Jangan lupa difoto dan di WA ya, diberikan pada kakak-kakak pendamping. Oke, sekian Bina Iman hari ini. Terima kasih. Dadah. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya,
Bagaimana adik-adik kegiatan Bia tadi? Oke bukan? Seru ya pastinya. Nah, kakak berharap adik-adik dapat mencontoh sikap-sikap baik dari Tuhan Yesus. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Nah, sekarang kegiatan Bianya sudah selesai nih. Yuk kita berdoa dulu ya. Sikap doanya ayo. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai melakukan kegiatan Bina Iman ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kakak berpesan tetap jaga kesehatan, gunakan masker bila berpergian, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi ya. Sampai jumpa di pertemuan Bia online selanjutnya. Dadah.